wabarakatuh. Selamat datang di e-learning BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam pelatihan teknis administrasi dasar bersama saya Yuni Indarti, Widya Iswara Ahli Muda yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam mata pelatihan pengelolaan kearsipan. Arsip tidak bisa lepas dari keseharian kita karena arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam arti ini, arsip adalah satu atau lebih warkat yang memiliki nilai guna dan disimpan untuk menjamin keselamatan dan ketersediaannya kembali bila mana dibutuhkan. Nilai guna di sini adalah nilai guna administrasi, hukum, keuangan, pendidikan, riset, atau pembuktian. Menurut fungsi dan kegunaannya, arsip dibedakan menjadi dua macam, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan organisasi dan perkantoran sehari-hari. Dalam arsip dinamis, kita kenal ada tiga macam, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip aktif adalah arsip yang masih sering digunakan bagi kelangsungan kerja. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang jarang sekali dipergunakan dalam proses pekerjaan sehari-hari. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Lalu apa yang dimaksud dengan arsip statis? Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Meski telah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, namun tidak semua arsip dapat diakses dan digunakan oleh semua pengguna. Penggunaan arsip dinamis atau akses terhadap arsip dinamis harus dilakukan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Oleh karena itu, dalam pengelolaan arsip dinamis ada 4 instrumen, yaitu 1. Membuat tata naskah dinas, 2. Membuat klasifikasi arsip, 3. Membuat jadwal retensi arsip, dan yang terakhir adalah membuat sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Organisasi kearsipan kita kenal terdiri atas lembaga kearsipan dan unit kearsipan serta unit pengolah. Nanti kita akan jelaskan seperti berikut ini. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Berikut adalah tata cara pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi kegiatan 1. Penciptaan arsip, 2. Penggunaan arsip, 3. Pemeliharaan arsip, dan 4. Penyusutan arsip. Penciptaan arsip dapat terjadi karena adanya pembuatan arsip dan penerimaan arsip. Penciptaan arsip harus dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam organisasi sebagaimana adanya, sehingga akan menghasilkan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya tersebut harus memenuhi beberapa komponen arsip, yaitu 1. Struktur adalah bentuk atau format fisik dan susunan arsip yang diciptakan dalam media
sehingga memungkinkan isi arsip dapat dikomunikasikan. 2. Isi adalah data, fakta, atau informasi yang direkam dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi ataupun perseorangan dan konteks arsip. 3. Konteks adalah lingkungan administrasi dan sistem yang digunakan dalam penciptaan arsip. Konsistensi pemenuhan komponen arsip pada saat penciptaan arsip merupakan salah satu kebutuhan organisasi karena menyangkut keterpercayaan arsip yang tercipta. Tahap kedua pengelolaan arsip dinamis adalah penggunaan arsip. Penggunaan arsip dinamis dilaksanakan karena arsip dinamis memiliki informasi keseluruhan proses dalam organisasi. Oleh karenanya, arsip dinamis ini memiliki beberapa fungsi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi organisasi. Fungsi arsip dinamis antara lain: 1. Mendukung proses pengambilan keputusan. 2. Menunjang proses perencanaan. 3. Mendukung pengawasan. 4. Sebagai alat pembuktian. 5. Memori perusahaan. Dan 6. Arsip untuk kepentingan politik dan ekonomi. Pemeliharaan arsip adalah tahap kegiatan dalam rangka pengelolaan arsip dinamis. Pada tahap ini, kegiatan pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif, baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun arsip umum. Pemeliharaan arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah atau unit kerja yang mengelola arsip dinamis tersebut. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan: 1. Pemberkasan arsip aktif. 2. Penataan arsip inaktif. 3. Penyimpanan arsip. Dan keempat, alih media arsip. Tahap terakhir dalam pengelolaan arsip dinamis adalah penyusutan arsip. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Penyusutan arsip yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta sebagai pencipta arsip dilakukan berdasarkan jadwal retensi arsip atau JRA. JRA merupakan daftar berisi tentang jenis-jenis arsip dan jangka waktu penyimpanannya. Selanjutnya kami akan jelaskan tentang pengelolaan arsip statis. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari pengelolaan arsip dinamis, yaitu pada kegiatan penyusutan arsip. Penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan dilakukan bila arsip tersebut memang benar-benar memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan sesuai jadwal retensi arsip pencipta arsip. Penyerahan arsip statis tersebut menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip. Adapun dalam pelaksanaan penyerahan arsip statis tersebut harus melalui beberapa langkah yang meliputi: 1. Autentikasi arsip, 2. Prosedur penyerahan, dan 3. Tingkatan penyerahan. Autentikasi arsip. Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Apabila arsip statis yang diserahkan tidak otentik, maka pencipta arsiplah yang melakukan autentikasi. Jika pencipta arsip tidak melakukan autentikasi, maka lembaga kearsipan berhak untuk menolak penyerahan arsip statis. Sedangkan untuk arsip statis yang tidak diketahui penciptanya, maka autentikasinya dilakukan oleh lembaga kearsipan. Prosedur penyerahan arsip statis adalah sebagai berikut. 1. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis di unit kearsipan. 2. Penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah. 3. Pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis
oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya, disertai dengan pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. 4. Verifikasi dan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya. 5. Penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip. 6. Pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan disertai berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan. Tingkatan penyerahan. Penyerahan arsip statis dari pencipta arsip statis ke lembaga kearsipan perlu memperhatikan penjenjangan organisasi beserta kewenangannya. Demikian pembahasan materi tentang pengelolaan kearsipan. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu silahkan akses video referensi dan modul yang ada. Sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum.